Kira-kira pantas nggak kalau aku nulis novel? Terus kalimat-kalimatnya itu, ketika Indra melihat pemandangan di Gunung Tangkuban Perahu, dia menghirup nafasnya dalam-dalam dan berkata, Masya Allah. Tolong tanyain gimana mengatasi agar kita nggak bunuh diri. Gimana mereka lolos, karena seorang penulis pasti pernah sering ingin bunuh diri karena seringkali tulisan itu macet. Sambut meriah Mbak Tejo. Salam, matur nuwun teman-teman yang sudah datang, blogger-blogger, youtuber, ya siapa saja, teman sesepuh blogger kita juga, Lontang Purwanto dari Solo, jauh-jauh datang, Profesor Picus datang juga, dan beberapa yang nggak bisa saya sebut namanya. Aku butuh ngomong apa gini, Mas Edi? Tentang buku. Tentang buku. Tentang buku mestinya dibaca saja ya, nggak usah. Tentang, kalau tentang orang Madura, saya tadi ngomong di mobil waktu dijemput Mas Edi, bahwa orang Madura itu hidupnya dari besi bekas, kekayanya dari situ, kecuali dua, siapa? Mas Edi sama Pak Mahfud MD. Loh, jadi aku kan separuh, aku separuh Jawa, separuh. Terus Mas Edi tadi nanya, saya baru datang tadi pagi dari Jogja, dari Solo. Nginepnya di mana supaya bisa dijemput? Itu pertanyaannya kemarin sore Mas Edi. Terus saya jawab, kan sampean lali aku presiden. Kenapa? Presiden hanya ngasih tahu alamat beberapa jam sebelum acara supaya untuk keamanan gitu. Oh, Tenang. Beberapa jam yang lalu dia jemput saya di tempat Mas Budat. Alah, akhirnya di Bangkonangan. Di Bangkonangan. Jadi saya kira itu, kalau untuk buku mungkin dari pertanyaan aja Mas Edi. Saya kalau enggak nanti saya tanda tangan aja. Baru itu gini ngobrol-ngobrol kalau makan di ono gitu. Ya kalau ya kiai jajan ya. Tapi masuk atau di kantong dikai jajan gitu. Jadi saya makasih kepada endorser kita ada 4. Satunya Sakti Waju Trenggono, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan karena buku ini hebat sampai menteri yang termasuk terkaya di Indonesia sekarang ngasih ini, bukan, tapi karena dia teman saya waktu kuliah gitu, teman tidur di masjid atau apa, dia termasuk orang yang miskin juga. Tapi lulus kan yang itu. Tapi lulus, sayangnya lulus, jadi termasuk manusia biasa gitu. Jadi, oh ya, orang yang bisa nulis ini nunggu endorsementnya Pak Sakti Wahyu Trenggono ini ada 2 mingguan Mas Edi, ini yang paling lama. Memang pengantar aku ketika WA, Mas Treng, aku manggilnya Mas Treng, tolong kasih endorsement ini, tapi dibaca sendiri, jangan ajudan yang baca. Kalau ajudan yang baca saya tersinggung. Bener dibaca sendiri, tapi hampir 2 minggu gak selesai-selesai. Dan mungkin juga gak dibaca. Terus Bu Susi ini menarik. Dia ngasih endorsement Susi Pujiastuti, lama juga. Gini, saya pernah upload di Twitter kira-kira 2 bulanan yang lalu teman-teman, bahwa akan menerbitkan buku ini. Terus Bu Susi seperti biasa, orang-orang biasa ngangkat jempol gini, termasuk Bu Susi gitu. Terus 2 minggu setelahnya saya kaget, Bu endorsementnya mana? Dulu saya kan sudah ngasih, di mana? Itu di Twitter, kalau di Twitter jempol aja. Lu jancuk gitu. Terus ya oke Bu, kalau gitu endorsementnya jempol aja gitu loh, jempol aja. Ini terus presiden kan, sehari lagi masuk cedak loh Bu.
Jadi anak jempol, oh jangan kalau ini ditambahin kata-kata ini ditambahin sendiri dari dia, tapi jempolnya tetap jumlahnya 4 karena di Twitter jempolnya 4. Jadi waktu dia ngasih WA itu tanpa jempol mas. Jadi jempolnya saya ambil dari Twitter gitu. Terus ada Najwa Shihab, pendiri Narasi, dan Kang Maman. Kang Maman ini juga ini teman-teman Kang Maman Suherman, penggerak literasi juga, dia yang sering kirim buku ke daerah-daerah. Yang menarik dari Kang Maman ceritanya yang saya bikin sedih sampai sekarang, saya ingat ketika dia di pedalaman Kalimantan ngasih buku, terus ada anak-anak kecil yang Kang Maman masih di tengah, dia berenang nyelam nyambut itu bang, karena tahu buku mau datang, dia nyelam berenang gitu, udah. Terus ada temannya yang buta huruf, dia baca buku kebalik gitu. Tapi saking pengennya dia nggak bisa baca buku gitu. Itu kondisi kita saat ini. Gitu. Jadi, aduh, ternyata minat baca kita tinggi juga gitu. Jadi dia itu supaya bisa teman-temannya pada baca, dia pada baca juga. Padahal buta huruf. Yang gini gitu. Jadi kenapa itu Kang Maman? Saya minta bikin endorsement. Terus itu 4 itu saya mengucapkan terima kasih. Terus ada ide kaos ini biasa. Terus ada ide poster ini. Jadi poster ini bisa ditempel di kamar teman-teman. Dan saya usul ke Mas Edi, ada kolom cita-citaku. Jadi ditulis, biasanya kan anak-anak oret-oretan dinding gitu. Aku usulkan bikin poster untuk oret-oretan untuk nulis cita-citanya di sini. Nanti tak tanda tangani basah. Nah, tanda tangan basah adalah doaku supaya cita-citanya tercapai. Karena kan jualan is the best gitu. Jadi saya promote, yang punya cita-cita ingin tercapai, dapatkan poster ini, aku tanda tanganin basah 100 pertama loh. Karena 100 pertama tanda tangan basahku itu adalah doaku gitu. Gurunya Gusmus gitu. Udah tapi prabayar lumayan banyak ya Mas Edi? Banyak Pak. Wah, udah berapa? Bisa nggak? Per hari ini artinya baru sehari ya. Alhamdulillah udah 500-an. Satu hari 500 prabayar. Yeah. Saya nggak ada kontrak sama Mas Edi. Cuman saya bilang, ya sudah nggak ada kontrak. Cuman kalau laris ya cuma pengertian Mas. Aku bilang gitu. Sesama orang Madura gitu. Kalau misalkan Mas Edi nggak bayar, nggak pengertian ke penyair lain, penulis lain, nggak Joko Pinurbo, Usman Arumi, nggak apa-apa kan, mereka bukan orang Madura. Sama-sama orang Madura. Cerita TV. Cocok. Udah gitu, kalau ada pertanyaan, monggo nanti kita. Makasih. 2 tahun yang lalu saya termasuk yang ikut baca buku Yuval Noah Harari, Sapiens. Saya ikut baca itu dan agak terpengaruh bahwa yang bisa mempersatukan bangsa itu dongeng. Maka bentuknya saya pilih bentuk dongeng, kira-kira gitu. Dan saya ketemu Mbah Rono, Dr. Surono, ahli gunung berapi. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini kekurangan dongeng. Gunung-gunung sudah kekurangan dongeng yang diperbarui maksudnya. Merapi dengan Petruknya itu kan dongeng-dongeng lama. Kita harus menciptakan dongeng-dongeng membuat dongeng-dongeng baru. Yuval Noah Harari bilang gini, kalau 30 orang dikumpulkan oleh seorang komandan, namanya komandan peleton, misalkan komandan peletonnya Mas Edi, atau komandan peletonnya Profesor Pijos atau Blontangpur, aku nggak perlu cerita tentang Blontangpur ke pasukannya itu yang 30 orang. Ketika meningkat menjadi di atas peleton itu apa? Kompi. Ketika kompi mungkin 100 berapa gitu ya, 100 orang, aku nggak perlu bercerita tentang komandannya ini, misalkan Blontang, atau nggak perlu cerita Blontang itu begini loh, mereka 100 itu sudah kenal satu-satu. Tapi begitu sudah batalion 500-an, aku sudah harus mulai cerita tentang Blontang. Aku harus mulai cerita tentang Mas Edi, kalau Mas Edi itu komandannya. Mas Edi itu dulu ya, waktu perang Timur Timur,
dia tuh bisa pegang orang ya, pelor itu yang dilepas ditangkap sama dia, malah bikin gitu. Baru 500 orang itu bisa bersatu, itu loh Mas. Nah, Imperium Romawi dipersatukan oleh mitos dengan tentang Imperium Romawi. Begitu juga Britania Raya. Nggak ada sebuah bangsa di atas 500 itu orang perlu mitos. Itu kenapa kok bentuknya dongeng. Walaupun disepelekan, tapi kita suka dengar dongeng. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik menjelak di Twitter ini teman-teman. Mbah, apakah buku dongeng Mbah Jiwo Seni Membual Para Binatang ini bisa dibaca oleh anak-anak? Saya jawab tidak. Tapi buku ini bisa dibaca oleh kakak-kakak, orang tua untuk menggali dongeng-dongeng untuk anak-anaknya. Makanya saya usul Mas Edi bikin boneka supaya bisa mendongeng juga, tapi tahu sendiri orang Madura kan, tahu-tahu dalam sejam nggak bisa gitu, di luar kemampuannya gitu. Ya sudah, orang Madura memang gitu kan, nggak bisa, kecuali kalau Mas dongengnya dari besi tua, apanya? Bonekanya itu nanti kacamatanya dari besi tua ya. Wow, pasti mau dia gitu. Besi. Makanya saya kan sering bilang saya bisa bawa saksofon kemana-mana, kecuali kalau ada pentas di Madura saya nggak berani bawa saksofon karena takut ditanya berapa per kilonya itu. Ya, makasih. Yuk. Aku nggak bisa jawab pertanyaanmu. Ada yang bisa bantu, Profesor? Apakah dongeng untuk anak-anak harus bahagia atau pelodang atau masih di sendiri? Atau Sinta, dating Sinta mau jawab? Ada yang mau membantu? Aku nggak bisa jawab. Apakah dongeng untuk anak-anak harus bahagia? Siapa Mat? Namamu? Kiara. Kenal Jenar Maisa Ayu nggak? Tahu. Nah, itu akan jadi calon tamu saya di podcast. Sudah rekamannya, akan ditayangkan, nggak tahu mungkin 2 minggu lagi, aku bocorin sekarang. Kenapa dia jadi seniman? Karena dia membaca dongeng dari H.C. Andersen, cerita dongeng, Hans Christian Andersen. Cerita tentang seorang anak penjual korek api. Jadi anak ini miskin, ibunya sakit, bapaknya pengangguran. Setiap kali, nah untuk itu dia harus menjual korek api untuk membantu biaya ibunya. Setiap kali korek itu dinyalakan, ada dunia imajiner yang dia bisa melihat apa gitu loh. Kalau korek apinya dinyalain, dia sangat terhibur. Begitu dinyalain, ada gedung, ada segala yang dia inginkan tuh ada. Suatu hari di hari Natal dia berjalan di salju dengan kaki telanjang karena nggak bisa beli sandal atau apa. Dia ngeduk pintu ke pintu, semuanya sibuk merayakan Natal masing-masing, nggak ada yang bukain pintu. Dia makin sedih lagi, terus dia nyalain korek gitu, terus muncul pohon Natal yang belum pernah ada gitu Mas, gitu. Tapi korek ini harus segera dijual dan makin lama makin hampir habis. Gitu Kiara. Akhirnya ini kira-kira dia sedih dan ini yang terakhir kalinya kira-kira akan nyala korek itu. Besok udah nggak bisa dijual. Di tengah badai salju. Dia nyalain, terus ada kelihatan pemandangan indah dan lain sebagainya. Terus habis itu anak ini meninggal dalam dekapan ibunya. Itu yang mempengaruhi Jenar menjadi seniman. Itu bahagia atau sedih? Itu menurut aku sedih, tapi mendorong orang. Gimana itu? Gimana mendorong bahagia? Gimana ya, bahagianya itu sama bahagianya Disney yang kita nonton itu beda. Ya bahagia itu ada yang tapi ya itu happy end menurutku sih. Ini masih happy end? Kalau menurutku sih itu ya bahagia sih, anak itu makanya ketemu sama itu. Menikmati. Ya kalau mati dalam kacamata orang sih biasanya sedih, tapi kalau menurutku nggak tahu aku ya. Wah, ini gurunya Gusmus ini benar. Gumur. Kamu tahu nggak, sejak 10 tahun terakhir lebih aku nggak pernah ngucapin duka cita kepada orang meninggal. Aku cuma selamat jalan,
Sampai jumpa. Tagar utang rasa. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan nggak ada duka cita di situ, cuman dari Tuhan kembali ke Tuhan. Jadi kematian nggak menyedihkan ya, happy. Rekamannya udah kasih Gusmus ini biar dia belajar. Nanti ya. Oke, thank you. Terima kasih. Aku soal sakit hati itu yang nggak bisa jauh sampai sekarang. Kalau ada yang mau bantu adalah aku yang sering ngomong dunia ini fana, dunia ini khayalan, yang nyata itu akhirat. Sering ngomong gitu. Ditanya sama, kalau memang dunia ini nggak nyata, Mbak, kenapa sakit hati saya begitu nyata? Gimana aku jawabnya? Bener juga. Aduh, bener juga. Aku nggak bisa jawab pertanyaanmu ya. Jadi kenapa kok bentuknya dongeng, dan dongengnya dongeng tentang binatang sebetulnya. Karena begitu aku baca, bedanya sama Profesor Picus mungkin dia di flora ya. Aku di faunanya. Banyak hal-hal yang aku terpesona gitu loh. Ternyata kura-kura itu macam-macam. Ada yang jenis kura-kura yang kalau ketemu musuh kepalanya justru dikeluarin. Ada jenis kura-kura yang justru sembunyi gitu loh. Kalau ada. Terus kentut itu macam-macam. Ikan dugong itu fungsi kentutnya adalah, nanti bisa diperiksa, aku udah lupa gitu loh. Udah lupa ingat gitu loh. Gak lupa, dulu aku tahu. Karena sudah DP 50% kan ini. Aku begitu di DP 50% udah lupa gitu isinya gitu. Tapi aku ingat kira-kira ada ikan dugong itu kalau mau lihat ke permukaan, dia melepas dia menahan kentut, dia ngentut, dia menahan kentutnya atau sehingga badannya ringan, dia ke permukaan, dari situ dia melihat pemandangan, dan kalau nyelam lagi dia nahan kentut apa? Oh, ngentut. Dengan ngentut berat jenisnya kan makin udara makin kosong, dia tenggelam. Ada gitu-gitu. Jadi kentut yang kita remehkan, kenapa kok masyarakat barat terhadap kentut nggak apa-apa, masih dianggap sopan, tapi gelegean dianggap nggak sopan, sendawa itu. Oh, itu nggak sopan, lebih baik kentut kalau untuk orang barat tertentu. Jadi dunia binatang juga mengalami banyak hal. Saya belajar juga bahwa bakteri itu mempunyai quotient. Jadi quorumnya itu hampir kayak parlemen, ada 2/3-nya gitu. Bakteri atau virus yang menyebabkan flu itu cuma mampir di badan saya sebagai inang. Menyebabkan flu atau enggak itu tergantung keputusan rapat itu. Kalau 2/3 setuju, dia nyerang flu. Itu gitu loh. Jadi binatang gitu. Jadi ada jenis belalang yang sehabis seks dia harus membunuh cowoknya kalau nggak salah. Karena belalang ini jenisnya adalah itu loh, Sinta. Pusat kengacengannya itu ada di kemelorotan ngajengnya ada di kepala. Jadi begitu kepalanya dipenggal, dia tuh nggak mati-mati. Iya, itunya. Manuel. Jadi begitu dia mati nggak ada kepalanya, si betinanya menikmati itu. Jadi macam-macam mas. Nah dari situ aku baca-baca situ terus tertarik kenapa bentuknya dongeng, dan dongengnya berupa fabel, nggak berupa cerita tentang binatang. Sebetulnya saya juga bertanya kemarin kenapa Agus Nur nggak dicantumin di sini, nggak ada ya. Bisa. Padahal yang subjudulnya ini Agus Nur yang bikin, seni membual para binatang ini dari Agus Nur. Utang rasa aku pada beliau. Terima kasih. Ini isyarat bahwa saya akan nerbitin lagi. Kamu yang nanya dari mana? Yang nanya tadi? Kamu ya? Coba kamu lihat aku aja, ngeliatin aku kira 1-2 menit lagi, atau kalau nggak lihat mukaku di situ gitu. Kira-kira pantas nggak kalau aku nulis novel, terus kalimat-kalimatnya itu ketika Indra melihat pemandangan di Gunung Tangkuban Perahu, dia menghirup nafasnya dalam-dalam dan berkata, Masya Allah. Terus
ditulis Sujiwo Tejo. Aku takutnya kamu malah ketawa gitu loh. Nggak mungkin. Di Tangkuban Perahu itu dengan kegagumannya yang menyebut keagungan nama Tuhan, Indra dipegang oleh tangan kekasihnya, lalu dia menghindar dan bilang subhanallah. Ya, Mas Indra aja gitu. Aku tuh nggak tega bacanya gitu. Mereka berdua, Indra dan Siti, tidak pacaran, mereka hanya ta'aruf. Aku khawatir mereka kalian nggak jadi beli karena cekikian di toko buku, nggak mungkin. Ini pasti Mbak Zula ditodong sama siapa ini di belakangnya nih sampai nulis. Kenapa? Tapi aku dengan novel itu kamu menjadi Islami. Lebih alim. Kamu tak bilangin Gus Baha, yang alim itu Gus Baha. Ya, saya ini alim, kan Gus Baha sering bilang gitu. Kamu mau nyanyiin Gus Baha? Udah coba setel YouTube-nya, iya kan? Saya ini alim. Ini namanya Mas JW. Iya. Dia itu kalau nyanyi ST12 Charlie, plok persis. Mbak Tejo boleh tes 1-2 baik. Coba tes 1-2 baik. 1-2 baik. Yang 1-2 baik. Coba saya ST12. Joget. Jangan pernah kau coba untuk berubah, relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah, oh relakan yang indah dalam hatinya. Jadi pertanyaanmu itu kan? Terima kasih. Terima kasih. Ada once-oncenya ya. Ada once-oncenya. Kamu kalau ketemu Ahmad Dhani Dewa 19 dipanggil lagi. Apa pertanyaanmu? Selain pertanyaan yang pertama tadi. Oke, kamu bisa nanya ke Mas Edi, bisa nanya ke enggak, bisa nanya ke nanti Mas Edi bisa bantu jawab. Semua yang di sini pernah nulis bisa jawab, bantuan aku jawab. Saya selalu bilang bahwa workshop penulisan itu hampir 90% omong kosong. Bahwa cara bikin kalimat, terus kalimat itu idealnya panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi selalu ada iramanya. Dawa, cendak, dawa, cendak, dawa. Terus kalimat itu dalam satu alinea harus ada kalimat aktif yang terus nanti ada yang di kalimat. Jadi jangan kalimat aktif semua, nanti bosan. Terus kalimat satu alinea itu kalau bisa mengaktifkan banyak indera. Jadi kalau kita joglo ini kecoklatan itu berarti yang diaktifkan indera mata. Kalau joglo ini kecoklatan dan lembut apa-apa berarti indera peraba dan sudah diaktifkan. Joglo ini terdengar syahdu. Indera. Jadi kalau bisa dalam minimal satu halaman atau satu bab itu seluruh indera diaktifkan termasuk indera penciuman. Aku tak mengendus bau bacin di pendapa itu. Aku tak mengendus bau bacin di pendapa yang berbentuk joglo itu. Itu sudah 2 indera diaktifkan. Aku sedang mengendus berita tidak enak. Berarti berita itu kaitannya sama telinga, tapi ketika dikasih aku mengendus berita yang gak enak, tapi penciuman langsung diaktifkan. Jadi membuat kita mengalami, kira-kira gitu. Kira-kira workshop penulisan nanti akan begitu. Tapi itu semuanya menurutku agak omong kosong. Justru workshop yang paling penting kalau kamu nanti ikut workshop, entah dari Di Lestari, entah dari Joko Pinurbo, entah dari Eka Kurniawan dan lain sebagainya, entah dari Pudut
EA, entah dari Agus Nur, tolong tanyain gimana mengatasi agar kita nggak bunuh diri. Gimana mereka lolos, karena seorang penulis pasti pernah sering ingin bunuh diri karena seringkali tulisan itu macet. Untuk melanjutkan itu kalau kita nggak pasti ingin bunuh diri, nggak tahu mau mulai dari mana. Kamu bisa, nanti Mas Edi bisa untuk ini loh, kalau kita ngomong, aku ngomong bla 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 bla, terus ngomong bla 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 bla, seringkali omongan satu dan kedua nggak ada hubungannya, lompat-lompat. Tapi begitu kamu menulis, kamu punya rencana setelah alinea A akan menulis alinea B, sudah ada draftnya. Begitu di ending alinea A, bahasa itu mengajak kamu untuk ke A aksen, tidak ke B. Begitu kamu lanjutkan ke B, jomblang. Nah untuk itu, alinea itu ada nyawanya lagi. Kamu pengen segera ke B, sementara akhir alineamu mengajak ke sana dulu. Sedangkan ke sana kamu belum menemukan kesananya apa, itu bikin pengen bunuh diri. Kadang-kadang bisa sebulan, kadang-kadang bisa setahun. Kalau Presiden Jan Jukers, ya paling seminggu juga, karena dia kan agak cerdas sebenarnya. Enggak, caranya kalau aku adalah jangan mikirin itu lagi. Begitu kita makin suntuk ke situ, makin nggak selesai-selesai. Tinggalin aja. Mungkin kamu kalau lagi berantem sama pacarmu juga gitu juga. Durung ya, tinggalin aja sih. Nanti kan diambil orang. Dia diambil orang, gue nyanyi sendiri 12. Kenapa aku pilih bentuk dongeng? Karena aku pengen bertahan terus menjadi kanak-kanak. Wonge bledek sing tuwek tapi atine sih cah cilik, karena mengasihkan menjadi itu. Terus perubahan karakter, perubahan stereotip ya sama aja lah. Manusia kan juga ngalamin begitu, perubahan stereotip begitu. Nah, perubahan karakter yang biasanya lemah lembut kok jadi keras. Wayang itu biasanya yang karakter luruh, cewek luruh, justru kalau jadi diubah jadi kesatria, dia jadi raksasa. Jadi Bambang Sintowoko itu malian dari Bambang Kandio, malian dari Sri Kandi dan Subadra. Yang Sri Kandi yang lebih tomboy itu begitu jadi kesatria ditandani sama dewa jadi luruh. Jadi sebaliknya semua. Tapi ini hal lain tentang karakter binatang. Saya tulis di sini, kita semua berhias biasanya untuk manusia. Perempuan-perempuan berhias ke nikahan, ke mana untuk dilihat orang. Tetapi ikan-ikan dasar di bawah laut yang sangat gelap di situ, ikan-ikan dasar laut itu makin dasar. Kenapa makin berwarna-warni? Untuk siapa mereka berhias? Mungkin orang sing delok. Nek cendrawasih atau merak kan jelas ada yang lihat. Ikan di bawah makin ke bawah, bentuknya nggak karu-karuan, mungkin karena tekanan ya. Begitu mereka naik ke permukaan tiba-tiba mungkin meledak badannya. Bentuknya nggak karu-karuan, tapi warna-warnanya gila, nggak kebayang. Pertanyaanku, mereka berhias untuk siapa? Dan pertanyaan selanjutnya, bagus juga kalau perempuan seperti ini. Dia berhias tanpa tahu untuk siapa. Terima kasih. Oke, keren ya? Halo. Keren ya, sekiranya nongket itu. Kadang ini gejala umum, kadang saya protes juga. Apa istri ini? Bukan maksud pejoratif lah ini ya. Kalau di rumah kok senengnya dasran gitu. Tapi begitu keluar dan mentereng gitu ya. Ya wis gak usah dijawab, dirasake wae. Oke, Mas. Monggo. Nang omah, ngejawatan tok, celana pendek, gak nganggo parfum, gak nganggo deodoran, eleke mambu nang dindi. Begitu nang kondangan, begitu metu lagi dandan. Ngajeni nang bojomu, sampean ya yo. Iya, gak bisa jawab. Nek aku ya.
mereka cuma dapat permukaanku. Kamu dapat esensiku. Iya, aku bilang gitu, Bi. Aku bilang gitu, Ibu. Iya. Esensi dan permukaan. Oke. Jadi permukaan. Jadi yang iya Sinta ya. Kita semua cuma dapat permukaan dia. Bujuni DE yang dapat esensinya. Masuk. Guys, dengerin kalian semua itu. Oh, ini soal masuk. Tapi sama kamu ya San ya. Yang tes antigen yang di TV itu. Ini cewek Mas. Mbak, ini mau dalam atau enggak? Ini mau ya, aku pengennya dalam. Dalam pun kan nggak pakai hati, karena esensi ada di hati. Ya terus no, kata Pak Amal gitu, terus no. Go. Aku punya pelukis namanya Nasirun, orang Jogja, itu kaya banget dari lukisan. Itu nggak pernah diem tangannya. Ada apa aja, misalkan ada pulpen di sini, ada ini, dia bikin sketch. Ada juga pelukis namanya Madiwianto, seniorku, udah meninggal lagi. Nggak pernah diem juga. Dia nraktir aku di restoran, nraktir makan, itu sambil gini Mas. Bisa nggak kalau kamu mempunyai cita-cita jadi penulis, dengerin, melihat, mencium, meraba apapun, di sininya jadi tulisan, walaupun belum ditulis. Itu loh maksudnya. Jadi nggak ada cerita nggak sempat. Soal ide, begitu kita punya apa yang akan kamu omongkan, misalkan kamu sekarang mau ngomong apa, gitu loh. Kamu sekarang mau ngomong apa? Sekarang ini, yang paling ingin kamu omongkan apa? Coba, satu kalimat. Keren. Begitu, jangan keren, itu namanya topik. Bisa tema nggak? Keren, kata benda itu topik. Jadi yang salah-salah, ini rokok itu topik. Tapi kalau aku ingin ngomongin rokok tentang ekonomi para pengasongnya, itu baru tema. Nah, topik nggak akan bisa membuat kamu menulis. Tapi tema bisa membuat. Rokok bisa buat topik yang sama, rokok. Aku ingin bercerita tentang para penghisap rokok. Itu baru tema. Seminar-seminar banyak yang ngadain profesor, tema seminar kebangsaan, nasionalisme Nusantara, itu topik. Tema itu kata kerja pasti. Oke, kata kerja coba. Bermain. Itu topik. Bermain apa? Bermain piano itu Romai Rama sama itu main piano. Apa? Satu kata yang kalimat aktif. Coba. Aku ingin. Coba. Aku ingin bermain kata-kata. Oke, aku ingin bermain kata-kata. Kalau kamu sudah punya ide itu yang kuat, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu raba, apapun yang kamu cium, bisa kamu tuangkan dalam itu. Gitu loh. Karena di sini mau kuat disetir oleh aku ingin bermain dengan kata-kata. Misalkan kamu lihat Lombok, terus habis itu lihat buku, habis itu lihat Mas Edi, itu bisa kamu gabungkan sebagai permainan kata. Karena ada tema sentral. Gitu maksudku. Kalau kamu nggak punya tema sentral, apapun jadi. Kalau kamu punya tema sentral ingin membangun rumah, kamu melihat apapun di jalan bisa untuk rumahmu. Melihat ban bekas bisa, oh itu bisa untuk dekat kolam. Melihat jagat ini, oh itu bisa, gitu. Bisa untuk apanya gitu, gitu loh Mas. Tapi kalau nggak punya, itu sekedar ban lihat aja di jalan celelekan, nggak tahu mau diapain. Kalau soal sempat, orang Jawa bilang semua orang nggak ada yang sempat. Manusia hanya bisa menyempat-nyempatkan. Cepetnya diselaki kata orang Jawa gitu. Semua orang nggak punya waktu. Saya kira itu jawabannya. Yang terakhir, yang kedua, yang kedua ya.
dari imam ini mencari ide yang petik orisinal. Ide itu ada dua hal, imam ya. Ada yang dicari, ada yang kita terima. Nggak tahu kamu termasuk yang mana. Kalau aku termasuk yang menerima. Ilham itu nek pangkonmu iku panci, nek pangkonmu iku mangkok, maka yang kemungkinan datang ke kamu adalah soto, entah soto Madura, entah soto Kudus. Nek soto Madura kan bisa untuk cuci muka gitu. Kalau soto Kudus itu kan bisa cuma untuk ngupil gitu anunya. Kecil banget gitu. Aku pertama kali keluar dari Madura ke Bandung, lihat soto Kudus tuh nggak percaya bahwa itu soto. Soto cuma sakmi ini tok loh, sakmi ini loh soto Kudus itu. Soto Madura tuh nggak utuh barang loh. Semua ini. Nah kalau pangkonmu segitu, tapi kalau kamu apa ya? Cangkir yang kemungkinan diisikan di situ ide yang masuk adalah teh atau kopi. Saya kira gitu. Nah, mangkokkanlah dirimu atau cangkirkanlah dirimu, maka ide-ide yang jenisnya teh, ide-ide yang jenisnya kopi akan nggak usah kamu cari. Ketika Newton pangkonnya memang dia gaya gravitasi di sininya, persamaan matematikanya itu, begitu lihat apel jatuh, dia kepikir dipangkonkan di teori gaya gravitasi itu. Mungkin nenek moyang kita, leluhur kita berkali-kali lihat apel jatuh ya gak ada apa-apa. Tapi mungkin yang penyair bisa jadi puisi. Sebuah apel keroak jatuh di hatiku. Ternyata hatiku keroak. Ya pokoknya gitu. Jadi wes dah. Udah, satu lagi. Oke, yuk. Gimana? Yuk. Perayaan aku. Ya, sampean kan ngomong, bukan nanya. Oh nanya. Oh iya, iya. Itu soal kata-kata itu, contoh konkretnya itu kayak Alvin. Alvin itu kalau sayang gitu ya, diutak-atik, ketemunya gini mbak, sayang tanpa sayang hanyalah lalu terakhirnya kamu hanya harus bahagia. Iya, itu utak-atik katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah ini wali tanya sama presiden. Jadi wali tanaman. Atau belum? Orang itu nganggo jancuk sih pertama. Atau karena aku bergerak di kesenian sehingga apapun yang aku tulis pasti lebih banyak unsur rasanya di situ. Kalau secara keilmuannya itu bisa dicari di Google atau apa, atau mungkin gitu. Artinya, tapi kalau itu yang aku katakan, nanti teman-teman penulis yang nggak bikin musik nggak bisa menggantikan rasa, padahal nggak dilestari musik ya, apa ya penulis Joko Pinurbo misalkan nggak main musik, cuk, rasanya juga kuat. Kalau kau bertanya apakah agamaku, maka agamaku adalah air yang akan membersihkan pertanyaanmu, itu kan rasanya, padahal dia nggak main musik, nggak nyanyi, dia penulis biasa lah kalau menurut gue. Penulis yang nggak biasa ya bisa nulis tapi juga bisa dalam juga gitu loh mas. Gitu. Ya apa ya? Tapi kadang-kadang aku minta bantuan deh mas. Jos ya, misalkan aku sekarang ngomong, Jos, aku punya senior, dia sangat disegani, dia punya umat, agamanya sekte Buddha yang sangat sedikit, yang nggak sampai 1 juta di Indonesia. Tuhannya adalah hukum sebab akibat semesta. Dia nggak pernah menangis sekalipun pada istrinya.
tapi menjelang ajalnya ketika dia divonis beberapa tahun belakangan divonis kencing manis dan tiba-tiba mendadak buta, dia baru menangis. Tergetar gak? Bagi aku ini nggak bisa dengan kata-kata gitu. Makanya aku nyelip gitar gue. Terus ada suatu riwayat tentang lelaki, tentang ketakutannya. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Menjelang ajalnya badannya menggigil, memanggil-manggil dan matanya menangis, minta pertolongan kepada perempuan. Aduh, 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 riwayat tentang lelaki, tentang ketakutan yang tak pernah terkatakan, karena tak terbilang, karena tak terucap. Aja kali laki-laki dibilang yang lain. Aduh, 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 riwayat tentang. Maksudku, sorry. Ada jenis-jenis tertentu yang aku harus itu nggak iso dengan tulisan dok, aku kudu lagu nih, gitu loh. Makanya ya jawabannya Mas Edi, kenapa ada rasa yang sebetulnya ada di beberapa tulisan yang aku nggak puas, aku pengen mestinya jadi musik. Kayak cinta tak perlu pengorbanan, pada saat kau merasa berkorban, pada saat itu cintamu mulai pudar. Rasanya, ini dilukis apa lebih aku, nah bunuh diriku, keinginan bunuh diriku antara ini belum merasa, itu baru pikiran. Aku pengen, atau kata-katanya Rahwana yang banyak dikutip di truk-truk itu, Tuhan, kalau cintaku pada Sinta terlarang, mengapa kau bangun begah perasaan ini dalam sukmaku? Rasanya kayak di musik dulu ya. Nah, bener loh. Kira-kira lo jawabannya. Jadi nggak semuanya aku puas, sama termasuk sama Bubi. Gitu. Best one, Pak. Thank you. Aminor ya. Aminor dulu aja. Ada suatu riwayat tentang lelaki, ada suatu riwayat tentang lelaki, tentang abdi minor, tentang ketakutannya, tentang ketakutannya. balik lagi abdi minor. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata, sepanjang hidupnya tak pernah berkata tentang ketakutan sepanjang hidupnya, tentang ketakutan sepanjang hidupnya. menjelang ajalnya badannya menggigil,
Iki sih enak menjelang badannya. Dia jinjit tapi suaranya naik. Aku pernah nyutradarai Kardi Ilyas nyanyi. Tak ada si album aku pernah nyanyi. Ini album filmnya. Pak Karni, ya apa? Tinggi lagi. Oh. Tapi suaranya tetap ya. Gambar menjelang ajalnya, badannya menggigit. Menjelang ajalnya, badannya menggigit. Memanggil-manggil dan matanya menangis. Memanggil-manggil dan matanya menangis. Kamu nanti kalau punya suami, wis duwe, durung kan, durung. Kamu bilang ke suamimu jangan pernah gengsi nangis di depan perempuan. Itu pesanku. Kejantanan tidak diukur dari dia menangis atau tidak. Minta pertolongan kepada perempuan. Minta pertolongan kepada perempuan. Bisa enakan dia. Padahal aku yang bikin kok bisa enakan di kamu itu Tuhan asu tenan ya. Aku yang bikin loh. Kok bisa enakan di dia ya? Gitu loh. Terus aduh 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 Amin Mas. Aduh aduh tak gitarannya terus. Mas sorry ya, masih boleh nggak ya? Aku tambahin ini ya. Ya. Ada sorry ya Mas ya. Ada suatu riwayat tentang lelaki. Ada suatu riwayat tentang lelaki, Tentang ketakutannya. tentang ketakutannya. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata. Tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Menjelang ajalnya, badannya menggigit. Menjelang ajalnya, badannya menggigit. Memanggil-manggil dan matanya menangis. Memanggil-manggil dan matanya menangis. Minta pertolongan kepada perempuan. Bue. Minta pertolongan kepada perempuan. Aduh, riwayat tentang lelaki. Aduh, riwayat tentang lelaki. Tentang ketakutan yang tak ayu, boleh makin juga makin ayu orang aku bener. Aduh. Kan biasanya kan belum tentu nanti jadi belum tentu ayu. Cuma diceritain tambah ayu. Aduh. Ini kisah nyata, Kang. Jadi dia itu Pijus. Dia itu pemimpin salah satu sektor agama, nggak tak sebut. Dia hanya menangis di saat ini menjelang ajal. Nah kalau aku tulis aku nggak tahu kalau ada teman-teman yang bisa nulis, tapi aku nggak merasa bisa menulis itu Mas Edi. Nulisnya di sini. Mungkin Mas Edi bisa entah buku yang lain dalam bentuk lain. Suasana. Aduh, 3, 4. Aduh, riwayat tentang lelaki. Aduh, riwayat tentang lelaki.
terbilang karena tak terucap. Karena tak terbilang, karena tak terucap. Acap kali laki-laki dibilang jantan. Acap kali laki-laki dibilang jantan. Aduh, tepuk tangan. Karena tak terucap, acap kali laki-laki dibilang jantan. Acap kali. Acap kali laki-laki dibilang jantan. Laki-lakinya kayak hadiran dikit. Acap kali laki-laki dibilang. Karena tak terbilang,